Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan jelaskan atau saya ingin memberikan materi tentang berkenalan dengan soal Olimpiade Kimia ya, atau KSN Kimia. Ini soal yang saya pakai adalah yang tingkat kabupaten tahun 2014. Tenang, hari ini atau kali ini kita tidak akan dulu menghitung. Nah, kita akan berkenalan ya dengan soal-soal kimia yang untuk Olimpiade dan istilah-istilahnya yang sering muncul gitu ya, biar kalian tidak kaget kayak gitu nanti ya kalau kita latihan soal. Jadi gini, saya akan lakukan prosedur pengerjaan ya yang sangat dasar dan detail untuk latihan saja. Ini untuk latihan saja. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti ini. Kalian bisa coba ke soal yang tahun-tahun yang lain. Nanti saya akan kasih linknya, oke? Kayak gitu. Jadi gini, nomor 1 deh. Kita langsung saja ke nomor 1. Yang pertama, di sini ada analisis unsur suatu asam menunjukkan bahwa persen massa unsur penyusun molekul asam tersebut adalah 5, sekian persen H, sekian persen C, sekian persen O, dan bila berat molekul asam tersebut adalah sekian, katanya 136 gram per mol, bagaimana formula molekulnya? Tenang, kita tidak akan dulu jawab asam ini asam apa, gitu kan ya. Pilihan yang benarnya A, B, atau C. Tenang, hari ini kita akan identifikasi dulu dan kenalan dengan istilah-istilah yang ada di soal kimia. Oke, pertama di sini saya punya ini ya, persen-persen. Jadi kalian biasakan seperti ini. Kalian biasakan tulis diketahui. Ya, diketahui. Nah, ini untuk latihan drilling soal aja ya. Nanti pas hari hanya itu kalian nggak perlu tulis diketahui juga, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah lancar dan paham, kalian bisa ingat diketahuinya di kepala kalian sendiri. Oke. Nah, ini untuk drilling soal saya minta semua siswa menuliskan diketahui, ditanya, diketahui dan ditanyanya saja. Oke. Kalau ada reaksi, tulis reaksinya kayak gitu. Oke. Di sini ada persen H, ya udah kita tulis aja kayak gini. Persen H itu sama dengan 5,89 gitu. Oke. Ada persen C. Oke, berapa ini? 70,6. Oke. Ada persen O. Oke. 23,5. Oke. Apalagi data yang ada di soal ini? Ada istilah di sini berat molekul. Coba kalian perhatikan ya. Ini ada berat molekul ya. Berat molekul. Apa itu berat molekul? Berat molekul itu adalah dia itu sering ada yang menyebutnya berat molekul, ada yang menyebut massa molar molekul kayak gitu ya. Dia itu adalah berat per mol. Nah, jadi berapa gram berat suatu molekul setiap 1 mol. Makanya satuannya itu per mol nih. Oke. Lambangnya apa? Kalian boleh nulis mR. Ada yang nulis juga BM gitu kan ya, berat molekul. Bebas. Ada juga MM gitu kan ya, massa molar molekul. Nah, ini ada yang katanya lebih tepat massa molar molekul. Bebas lah kayak gitu. Jadi yang pertama MR, BM, MM itu yang harus kalian ketahui. Oke, istilahnya. Ini sering sekali muncul. Mau MR, mau berat molekul, mau massa molar molekul gitu nih MM. Kayak gitu. Kayak itu sama aja. Satuannya sama, gram per mol. Jadi 136 gram per mol. Artinya apa? Angka ini ya, dengan satuan ini
Artinya setiap satu mol senyawa yang akan kita cari rumusnya ini adalah beratnya 136 gram gitu. Oke, semoga paham. Oke, itu tulis aja dulu kayak gitu. Kalau kalian bisa nulis kayak gini, kalian nanti selangkah ya, atau kalian baru udah bisa nentuin pintu mana, pintu pakai rumus mana nih, pintu rumus yang ini atau rumus A, rumus B kayak gitu ya. Kayak gitu. Kalau kalian sudah bisa mengenali soal yang kalian hadapi. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini di sana dituliskan katanya ada gas nitrogen dioksida. Nah, bla 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 katanya nitrogen dioksida, kalian highlight aja lah ya. Nah, Anda mereaksikan dua gas tak dikenal. Nah, untuk mendapatkan gas nitrogen dioksida, direaksikan gas A dan gas B katanya dengan menggunakan data yang Anda peroleh. Anda dapat menuliskan persamaan reaksi. Nah, ini kalau kalian dapat persamaan reaksi, kalian cek apakah sudah setara atau belum. Nah, jika biasanya kan kalau yang belum setara ini koefisiennya 1 semua. Oke. Nah, ini kan ada koefisiennya. Ini biasanya ini berarti dianggap sudah setara. Karena ini dimisalkan ya. Oke. Ini anggap setara. Oke, kayak gitu. Nah, bila Anda mulai dengan 8 liter gas A dan 3 liter gas B, katanya ya, 8 liter gas A, nih, saya ini, dan 3 liter gas B. Jangan ketukar ya, 8 liter itu untuk gas A. Oke. Berapa liter gas NO2? Oke, berapa liter gas NO2 yang akan Anda peroleh? Kayak gitu. Ini ada reaksinya. Oke. Ya udah, kalian diketahui, ditanya, kayak gitu aja lah ya, sampai ditanya dulu. Diketahui kita punya volume, ingat kan? Liter kan? Volume, oke? Volume A, kita tulis aja volume A. Berapa volume A? 8 liter. Oke. Volume B, berapa volume B? 3 liter. Oke. Kayak gitu. Ada lagi data yang kita ketahui? Gak ada ya. Kalau ada yang angkanya, ada juga ini nih, persamaan reaksi yang setara kayak gitu ya. Ada istilah ini nih, dalam keadaan STP standar gitu kan ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kalian harus highlight ini juga ya, kalau dalam keadaan STP. Nanti cara pengerjaannya juga beda. Oke, ini menentukan bagaimana kita menjawab soal ini. Oke. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah berapa liter gas NO2. Berarti yang ditanya adalah volume NO2 yang diperoleh atau yang dihasilkan. Berarti yang mana? Yang ini nih. Kita nyari volume NO2 yang ini. Kita tahunya 8 liter A, 3 liter B, kayak gitu. Oke? Sampai sana dulu. Tidak apa-apa, tidak perlu dijawab. Kita akan kenalan dulu ya. Kita lanjut. Oh, ini saya percepat ya, karena kalian sudah paham nih ya bahasanya. Oke, kita langsung aja. Diketahui nomor 3 ini ada 10 gram parafin. Nah, ini biasanya kayak gini nih kalau di kimia itu 10 gram parafin C20H42. Artinya rumus untuk parafin ini adalah C20H42 kayak gitu. Jadi kalian boleh nulisin misalkan massa itu boleh kalian tulis GR gitu kan ya. Massa dari parafin. Kalian mau tulis parafin atau tulis C20H42 itu juga boleh. Kayak gitu. Oke, berapa tadi? 10 gram. 10 gram. Tulis kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada benzen C6H6. Berapa gram? 50 gram. Tulis kayak gitu ya. Gram C6H6 sama dengan 50 gram. Oke. Pada suhu 53 derajat Celcius. Nih, kalian highlight nih suhunya. Oke, suhu apa lambangnya? Suhu itu lambangnya T. T besar ya, ingat ya, jangan pakai T kecil. Karena T kecil itu waktu. Oke, T besar. Suhunya 53 derajat Celcius. Oke, tekanan uap murni benzen adalah 300 torr. Oke, ini ada istilah baru. Ini istilah di kelas 12 ya. Mungkin kelas 10 sama kelas 11 belum mengenalnya. Istilah tekanan uap murni. Oke, kalian tulis pembendaharaan kalian. Ini adalah tekanan
uap murni. Nanti akan saya kasih apa ya namanya itu rangkuman rumusnya, kalian coba pahami. Tekanan uap murni ini lambangnya adalah tekanan itu P. Kalau ada embel-embel uap murni gitu kan ya, uap murni berarti dia ada nolnya, gitu. P0 kayak gitu. Oke, artinya dia itu biasanya pelarut kayak gitu. Benzinnya jadi pelarut kan, tuh kan istilahnya dilarutkan dalam 50 gram bensin kayak gitu. Berarti benzinnya sebagai pelarut. Oke. P0 berarti kita punya P0. Oke, berapa? Nih, 300 torr. Oke. Jangan dulu mikirin apa ya, satuannya. Torr dulu aja lah ya. Oke. Kayak gitu. Tulis. Yang ditanyakan apa? Tekanan uap larutannya. Oke. Karena yang murni ada P0-nya, berarti kalau tekanan uap larutan, oke, ini simpen ya pembandaraannya nih, P aja, kayak itu. Jadi yang ditanyakan adalah ini P aja. Nah, kalau kalian sudah tahu ini, ya di kepala kalian tidak perlu ditulis kayak gini. Nah, ini kan kalau belum lancar berarti kalian latihan tuh ya. Kalian akan tahu ini pakai rumus apa, ini masuknya materi apa, kayak gitu. Oke? Kayak gitu. Oke, kita ke nomor 3, lanjut. Larutan pekat asam klorida, HCl katanya ya, adalah larutan 36% berat WW. Ini W per W itu berat per berat ya, persennya itu berat per berat ya, kayak gitu. Larutan ini memiliki rapat massa 1,18 gram per sentimeter. Konsentrasi larutan tersebut adalah, langsung saja kita tulis diketahui. Oke, kita punya di sini HCl katanya atau asam klorida. Oke, nih berarti ini adalah apa? Konsentrasi asam kloridanya. Oke, atau persen massa. Persen massa. Saya tulis persen kayak gini aja lah ya. Persen, saya hapus dulu. Berarti ini ada persen massa. Oke. Persen massanya adalah 36%. Nah, ini ya. HCl. Persen massa HCl. Ini harusnya saya tulis HCl kayak gitu. Oke. Larutan ini memiliki rapat massa katanya. Rapat massa itu adalah ini ya, saya ini ya, rapat massa gitu kan ya, massa jenis, kerapatan gitu kan ya, kerapatan itu sama lambangnya itu adalah rho, tulisannya kayak gini, rho itu P, tapi kan kalau P mah gini ya, nah gitu ada ininya tuh, ada ujung ininya. Kalau rho mah enggak, rho itu kayak gitu, kayak gini nih, nah gitulah ya. Rho, oke. Rho-nya itu adalah berapa? 1,118 gram per sentimeter kubik. Oke, sentimeter kubik ini sama aja nih ya, atau 1,18 gram per mili, itu sama aja. Oke? Kayak gitu. Semoga paham. Oke. Yang ditanyakannya berarti ini apa? Yang ditanyakannya adalah konsentrasi. Oke, konsentrasi itu lambangnya N besar. Atau di beberapa materi konsentrasi itu, nah pakai kurung siku kayak gini. Oke, kita di sini pakai M. Berarti kalau kalian ketemu kurung siku kayak gini, berarti itu dibacanya konsentrasi nanti ya. M punya siapa? MHCl. Nah, kalau kalian sudah tahu datanya, nanti saya kasih nih daftar apa namanya, rumus-rumus kimia. Kalian cari tahu kira-kira ini masuknya materi apa, kayak gitu. Oke, silakan. Kita akan kenalan dulu minggu ini ya sama soal-soal ini. Olimpiade. Selanjutnya kita punya nomor 5, molalitas. Molalitas lambangnya itu, saya tulis dulu diketahui ya. Molalitas lambangnya itu M kecil. Kan tadi molaritas itu M besar. Kalau molalitas itu adalah M kecil, oke? Molalitas.
Oke. Saya baca dulu ya, salah saya. Dalam suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan 2,65 gram C6H4Cl2. Oke. Nih, kita punya data 2,65 gram C6H4Cl2. Oke. Dan 50 mili benzena. Ada lagi tuh kan kerapatan. Tadi sama kan ya lambangnya nih kan. Nah, oke. Kita tulis tuh. Oke, berarti diketahui kita kok diketahui lagi saya. Diketahui kita punya gram GR, kalau saya lebih GR ya. Gram dari C6H4Cl2, oke. Sebanyak 2,65 gram. Oke. Selanjutnya saya punya volume ya. Kalau satuannya mili berarti volume. Ingat. Volume dari benzena. Benzena itu C6. Nah, boleh lah kalau nggak ada rumusnya berarti benzena aja tulis ya. Benzen. Berapa? 50 mili. Oke, yang ditanyakannya apa? Molalitas. Yang ditanyakannya itu adalah M kecil. Molalitas. Oke. Nanti saya akan kasih rumusnya. Kalian kalau sudah tahu diketahuinya, kalian akan tahu cara pengerjaannya kayak gitu gimana. Dia masuknya rumus apa, dia masuknya materi apa, kayak gitu. Jadi sangat penting mengenali soal-soal yang akan kalian hadapi. Oke, semoga paham ya. Oke, bentar saya ngaktif. Oke, di sini ada rapat massa, berarti lambangnya Rho juga ya, 0,879. Biasanya gram per mili. Rho ini biasanya untuk mengkonversi suatu volume ke massa. Nih, kerapatan ini punya siapa? Lihat nih bahasanya, dalam 50 mili benzen, dalam kurung kerapatannya 0,879 gram per mili. Berarti rapat massa ini punya benzen. Oke. Berarti nanti harus konversikan 50 mili ini berapa gram kalau kerapatannya sekian kayak gitu. Nanti saya akan kasih tahu. Oke, sekarang kita kenalan dulu aja. Oke. Lanjut di sini. Nah, kalau kayak gini, ini enak nih kalau punya soal kayak gini. Kita sudah dikasih tahu tuh delta H-nya berapa untuk reaksi ini. Oke. Nah, cuma saya kasih tips kalau kalian punya kayak gini, soal-soal kayak gini, ini masuknya termokimia ya. Termokimia hukum Hess. Nah, kalian harus bisa sampai menentukan ininya nih. Ya, ini tuh masuknya apa? Termokimia hukum Hess kayak gitu. Oke. Nah, hukum Hess itu kalian bisa ngotak-atik, bisa bolak-balik si rumusnya, si persamaan reaksinya. Kalau dibalik berarti ininya juga jadi positif, lambangnya delta H-nya. Kalau dikali berarti semuanya dikali, koefisiennya dan delta H-nya kayak gitu. Nah, biasanya kalau pertanyaannya tentukan delta H untuk reaksi ini. Ini adalah reaksi akhirnya. Jadi kayak matematik ini tuh ya, lebih ke matematis kayak gitu. Nanti dijumlahin. Nanti anggap yang tanda panah ini sama dengannya. Nanti saya jelasin lah kalau cara pengerjaannya. Sekarang ini kalau soal kayak gini, kalian harus bisa tahu bahwa ini adalah termokimia hukum Hess kayak gitu. Oke. Ini kita punya suatu isotop atau Mg 23 mempunyai muatan plus 2, jumlah proton dan elektron yang dimilikinya adalah kayak gitu. Oke. Ini kan ada Mg 23. Kalian jangan terkecoh ya. Oke, mempunyai muatan plus 2 katanya. Oke. 23 ini apa sih? Apakah menggambarkan jumlah elektron atau bukan? Ini kan masanya, oke? Nah, ini nanti kalian tahu. Nah, saya kasih tahu di sini ya. Nanti kalian tuh biasanya dikasih ini nih. Nah, tabel periodik unsur. Mg ini kita tahu ini 12 ya nomor atomnya.
Oke, nomor atomnya 12. Nanti kalian harus tahu kayak itunya ya, kalau ketemu soal kayak gini. Oke, kalian nggak usah bingung, kalian nggak usah hafalin nomor atomnya berapa, kalian sudah dikasih tabel periodik unsur. Ini 12 kayak gitu ya, 12, 23. Oke, nanti saya kasih tahu caranya. Ini gampang kok, ini kelas 10 materinya. Kalau plus 2 itu artinya kan dia elektronnya dilepas. Oke, kayak gitu. Oke, jangan dulu jawab nih, kalian nentuin proton elektron kayak gitunya pastilah bisa lah. Oke, kayak gini. Berikut ini nomor 8, reaksi manakah yang bila dicampur dan dipanaskan dengan amonium sulfat membebaskan amonia. Ya. Nah, ini apa ya? Kimia unsur. Kalau soalnya kayak gini, kalian harus paham ini adalah kimia unsur. Oke. Ini banyak hafalan. Oke. Nanti kalian nanti saya cek saya kasih materinya. Kira-kira ini masuknya reaksi yang mana kayak gitu, apakah pendesakan atau apa gitu. Oke, kayak gitu. Kita lanjut. Ini jelek ininya ya. Aduh, ini kurang, ini salah. Ini harusnya ini tuh atas bawah gitu ya. Yang itu ya. Yang ini tuh harusnya dia itu atas bawah kayak gini ya. Nah, ini kelas 10 nih. Ion Fe manakah konfigurasi elektron elektron blocks ini tuh ya, dari subkulit 3D yang benar. Fe 3+, kalian harus tahu jumlah atau nomor atomnya, jumlah elektron atau nomor atomnya. Kalian lihat lagi ke sana, Fe itu kalau nggak salah 26 ya, 26 kayak gitu ya. Kalian tulis ini kayak 1S, 2S kayak gitu ya. Biasanya kalau nggak salah ini tuh 3D 6 kayak itu. Kalau udah plus 3 berarti jadi 3D 3. Kok jadi jawab ya? Nanti aja lah ya. Ini ya. Ini kelas 10 nih. Oke. Nomor 10, atom berikut manakah yang punya energi ionisasi kedua paling besar? Ini SPU juga kelas 10 ya. Ini ada istilah energi ionisasi kedua paling besar ya. Energi ionisasi itu apa? Kalian harus paham. Terus kecenderungannya dari satu periodik unsur tuh kayak gimana gitu kan, kayak gininya nih. Ya. Nah, gini ya. Ini kan unsur periodik itu ya. Nah, oke. Nah, kayak gininya. Dalam satu periode gimana? Dalam satu golongan gimana gitu kan pengaruhnya. Kita akan pelajari itu. Oke, energi ionisasi, ada afinitas elektron gitu kan ya, ada jari-jari atom gitu kan ya. Oke, yang ini jumlah elektron valensi, ini bentuk molekul atau ini tuh gampang ya. Kalau jumlah elektron valensi itu kan kulit terluar, si C itu ada berapa? C itu 4 kan ya. Si O itu berapa? CO itu elektron valensinya ada 6 ya. 6, ini 4 dan 6. Setiap satu C, berarti C-nya ada 2 dikali 2 gitu kan ya. O-nya ada 6 dikali O-nya ada 4 dikali 4 gitu ya. Berapa gitu kan ya. Nanti kita tambah 2 karena ini ada muatan. Kalau muatannya min berarti dia plus 2. Kalau muatannya artinya plus 2 itu maksudnya kayak gini, elektronnya bertambah 2 kayak gitu. Oke, nanti kalian jumlahin aja kayak gitu, semua totalnya. 2 berarti ini 24, ini berapa? 8. Totalnya berapa tuh? Oke, kalian jumlahin ya, berarti 34 ya. Kok jadi dijawab? Oke. Gak apa-apa lah. Nah, ini reaksi reduksi dan oksidasi, masih ingat gak? Ini kelas 10 nih ya. Kayak kemarin tuh HCl ini kan dia itu ini itu kan dia netral sama dengan 0 gitu kan ya. 1H-nya itu plus 1 berarti Cl-nya min 1 kayak gitu. Oke. Na2O kayak gini ya. Yang kayak gini nih kelas 10 untuk baru kemarin nih, harusnya bisa tuh ya. 0, siapa dulu, Na dulu atau O dulu? Na dulu. 1 Na-nya plus 1, totalnya berarti plus 2. Berarti O-nya berapa? Min 2 gitu kan ya, supaya 0. Berarti
Berarti ini O-nya juga min 2 kayak gitu. Oke, kalian cek sama Na yang ini naik atau turun kayak gitu Goldilocks-nya. Oke, semoga paham ya. Nanti saya kasih tahu. Nah ini berarti ikatan kimia. Ini ada istilah kovalen, ionik gitu, berarti dia itu ikatan kimia. Ikatan kimia. Kalian harus paham dulu lah. Ini tuh materinya materi apa. Gitu. Oke. Nah, kita ini nih ya, kalau ada energi aktivasi kayak gini, nih eksotermik. Nah, ini udah jelas nih, ada kata-kata eksotermik ya. Eksotermik, terus ada kilojoule per mol kayak gitu ya. Satuannya itu, terus dikasih grafik kayak gini gitu kan ya. Nah, berarti ini masuknya materi termokimia. Termokimia. Oke. Oke, kayak gitu. Nanti saya kasih tahu caranya. Nah, ini yang hitungan lagi ya. Yang hitungan lagi berarti ini sini saya punya arus listrik. Nah, kita punya arus listrik. Arus listrik ini lambangnya apa? Lambangnya I ya. Diketahui kita punya I. I satuannya ampere. Kita tulis saja 0,0965 ampere kayak gitu. Oke. Terus apa lagi? Dialirkan ke dalam 50 mili larutan NaCl 0,1 M. Hup. Nah, kalian harus paham nih. Dari sini ke sini itu data siapa? Ini adalah data si NaCl, betul sekali. Ya, data NaCl. NaCl ini kita punya volumenya. Berarti kita tulis V NaCl gitu ya. Berapa? 50 mili. Terus siapa lagi? Apalagi kita punya M. M itu apa tadi? Molaritas. Oke. NaCl sama dengan 0,1 M. Ada nih 1000 detik. Nah, berarti ini waktu. Artinya atau lambangnya adalah T. Oke, T ini berapa? 1000 detik. Detik itu secondnya, satuannya. Atau ya bolehlah detik juga sama kalian. Yang ditanyakan apa? Konsentrasi OH-. Ini OH- ya. Aduh sorry ya. Ini OH-. Oke. Yang ditanyakan adalah konsentrasi OH- atau M untuk OH-. Kayak gitu, oke. Di sini kalau kalian sudah tahu kayak gini, ya, mengenali soalnya, kalian akan tahu ini pakai rumusnya apa, gitu, yang mana, kayak gitu. Oke. Ini ada kata ini udah jelas nih. Kalau yang ini tuh udah jelas ini. Kalau yang ini mah kan nggak disebutin ya elektrolilisnya. Ini tuh nomor 15 juga itu sebetulnya elektrolisis, tapi nggak ditulis, oke. Berarti kalian harus mengenal materi itu dari data yang diketahui. Yang ini adalah elektrolisis, sudah jelas disebut tuh, elektrolisis larutan CuSO4. Oke. Nah, ini ada arus. Nih, arus 1 ampere. Waktu ya. Nah, yang ditanyakan adalah berat Cu pada katoda. Oke, berarti kayak gini nih. Kita punya larutan CuSO4. Berarti ada elektrodanya platina. Kita tulis aja diketahui. Berarti I-nya adalah 1 ampere kayak gitu. Terus waktunya 965 detik kayak gitu. Oke. Yang ditanyakan adalah berat Cu. Oke. Atau biasanya kalau di sini tuh pakai W, kalau elektrolis W untuk Cu kayak gitu. Oke, yang perlu perhatian oleh kalian adalah dari kedua soal ini elektrolisis nih. Elektrolisis itu istimewa. Kalian harus tahu reaksi di katoda dan di anoda. Oke. Katoda dan di anoda. Nanti saya kasih tahu caranya kayak gitu.
Oke, dua-duanya juga. Oke, kayak gitu. Karena ini kan nih OH itu posisinya di mana sih? Katoda atau anoda? Kayak gitu. CU, nah ini mah udah dikasih tahu ya, ini CU di ngendapnya di CU di katodanya, berarti ya udah kita bisa menentukan berat CU-nya kayak gitu. Oke, semoga paham. Sekarang di sini saya punya nomor 17 itu suatu senyawa organik X, nah dibakar dengan oksigen lebih sebanyak, nah ini kita langsung aja tulis ya. Diketahui kita punya dibakar dengan oksigen berlebih. Oke, saya pengen highlight ini ya. Oksigen berlebih. Artinya kalian nggak usah mikirin ini berapa, nggak usah pikirin. Oke? Nggak usah pikirin. Artinya nanti si X-nya ini adalah sebagai pembatas. Artinya atau habis duluan. Oke. Kalau ada suatu senyawa, salah satu senyawa yang direaksikannya itu dikatakan berlebih, berarti yang satunya lagi itu adalah pembatasnya. Oke. Si X-nya berarti ini pembatas atau habis duluan sebanyak 0,112 dm kubik gitu kan ya, sampel X. Nah, berarti punya siapa dia? Berarti ini adalah volume X 0,112. Nah, ini sama aja, dm kubik ini adalah liter. Oke, berarti sama aja, kalian boleh nulisin 112 liter gitu, boleh. Dalam keadaan STP, ingat ya, tadi juga ada keadaan STP. Ini kalian harus highlight caranya, berarti cara penggunaannya. Menghasilkan 0,88 gram karbon. Oke, berarti ini adalah gram atau massa karbon. Karbon dioksida, sorry ya. Karbon dioksida, sorry. Karbon dioksida, oke. Karbon dioksida CO2. Nah, di sini kalian levelnya sudah naik lagi. Kenapa? Karena senyawanya nggak dikasih tahu rumusnya. Kalian harus tahu karbon dioksida itu CO2 gitu. Oke? 0,88 gram CO2. Berapa banyak atom karbon yang terdapat dalam suatu senyawa X? Jadi katanya ya, senyawa X, senyawa organik itu punya bisa saja ya, ada yang dua kemungkinan. Bisa dia tuh CXHYOZ atau CXHY aja. Oke, yang ini kalian boleh misalkan keduanya juga boleh. Oke, karena ini nggak ngaruh HY dan OZ-nya itu nanti cara pengerjaannya. Oke, kayak gini berarti ini masuknya stoikiometri kayak gitu. Yang ditanyakan itu jumlah senyawa jumlah senyawa C dalam X. Artinya kita nyari angka indeks yang ini nih, yang X ini. Oke, kayak gitu. Nomor 18 ini mah sifat senyawa organik nanti ya. Yang ini tata nama. Oke, udah jelas ini tata nama. Radikal bebas yang paling stabil ini organik. Yang ini udah jelas organik gitu kan ya. Kereaktifan. Ini analisis juga, nanti kita yang organik mah kita lewat dulu ya. Oke. Ini adalah esainya. Oke, esainya hitung perbandingan massa atom X terhadap ini. Nah, ini esai nanti saya akan bahas khusus tentang soal esai. Ini saya cukupkan dulu ya sampai sini. Ini adalah organik, nanti saya akan bahas khusus juga ya, karena ini analisis ya kebanyakan organik itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.